Saya Musyur Harun, Ketua Komisi Kerawam KWI. Saya tidak menyangka bahwa ternyata pada seminar hari ini dihadiri oleh banyak orang, juga termasuk yang dari Zoom. Saya kira tadinya hanya akan sedikit orang saja, tetapi rupanya banyak orang. Dalam arti tertentu, dekret kerasulan awam atau Apostolicam Actuositatem ini juga dimengerti, dipelajari, dirasakan perlunya oleh para awam yang saya kira mereka juga kemudian akan memang mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia masing-masing. Memang sudah 60 tahun dan tantangan terbesarnya saya kira sosialisasi dari dekret ini, atau bahwa dekret ini tidak dipelajari secara mendalam baik oleh organisasi apapun dalam Gereja Katolik sedemikian sehingga baru orang-orang tertentu saja yang mempunyai pengetahuan mendalam mengenai seruan Konsili Vatikan Kedua agar para awam itu terlibat dalam pewartaan sabda Allah, kerasulan, penginjilan kepada dunia dengan jangan lupa bukan sekedar mengkhotbahkan Injil, tetapi yang utama kan memperhatikan martabat manusia itu. Itu martabat manusia dihargai di dalam berbagai sektor kehidupan. Tantangan untuk dunia ini yang makin relevan, saya katakan tadi, ada banyak yang disebutkan dalam Apostolicam Actuositatem itu. Kejahatan-kejahatan yang mendorong manusia kepada lupa akan martabatnya. Judi online, pinjaman online, narkoba, seks bebas, itu godaan dunia fana yang sangat mempesona, dan itu merupakan tantangan Gereja Katolik untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kita memang bukan sekedar dipanggil untuk menghidupi kesalehan, tetapi kita menjadi saksi Kristus, itu mewartakan menghormati sesama manusia yang adalah setara, sederajat, semartabat dengan kita. Maka tak seorang pun sebetulnya boleh dilecehkan, boleh diperlakukan tidak adil, melainkan setiap orang harus dihargai. Ini martabat manusia, wanita, pria maupun wanita. Itu diserukan dalam Apostolicam Actuositatem. Ya, untuk 5 tahun ke depan saya berharap makin bergeloralah kaum awam, tentu saja dengan dukungan hierarki untuk bukan hanya lagi mempelajari, tetapi mempraktekkan, mengaktualisasikan, melakukan regenerasi sehingga kaum muda kita terus tertuntun kepada pengetahuan yang baik mengenai kerasulan. Dan semoga saya berharap awam Katolik juga menyebar ke berbagai sektor kehidupan dalam dunia kehidupan berbangsa dan bernegara kita, baik dalam bidang politik, dalam bidang olahraga, seni, budaya, dalam bidang kewirausahaan. Itu semua kan ladang di mana kita para awam itu dapat bersaksi, menjadi saksi Kristus. Oke, nama saya Mega, saya dari Paroki Santo Lukas Samarinda. Kebetulan saya lagi ada tugas kantor sehingga saya bisa mengikuti acara hari ini. Bagi saya pribadi yang pernah menjadi tim Kerawam Keuskupan, acara hari ini sangat menginspirasi, mengingatkan kembali tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang awam, bagaimana kita
bertanggung jawab untuk ikut terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa dalam komunitas, dalam keluarga, di tempat basis pertama kita memiliki tanggung jawab untuk terlibat mengkaderisasi baik diri kita maupun generasi adik-adik, generasi muda, orang muda, dan adik-adik bagi saya yang pernah dari sekolah minggu, anak remaja. Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk tidak hanya sekedar sebuah harapan bahwa kaderisasi harus dilakukan dari tingkat atas, dari tingkat KWI, tapi juga sebenarnya tanggung jawab kita sebagai pribadi, tanggung jawab kita yang berada di komunitas untuk mulai kembali melakukan kaderisasi itu, sehingga ke depan kita memiliki orang muda, kita memiliki wakil yang mampu untuk berkehendak baik melaksanakan kebijakan publik untuk hidup kita bersama, dan hidup kita menggereja pun menjadi lebih baik dan lebih bahagia hidup di Indonesia. Terima kasih. Kepada para saudara dan saudari kami di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor, saya turut prihatin atas kondisi yang memprihatinkan di sana. Dan kami dari KWI tentu saja bukan dari Komisi Kerawam langsung, tetapi dari Karina, Karitas Nasional Gereja Katolik Indonesia, akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meringankan beban para saudara dan saudari yang terdampak bencana di sana. Dari setiap keuskupan di Indonesia ini, saya sudah mendengar bahwa sudah mengumpulkan dana bantuan berupa finansial maupun barang material kebutuhan pokok. Beberapa keuskupan sudah mendahulukan mengirim donasi ke Karina untuk dilanjutkan dalam bantuan sosial kemanusiaan di tempat-tempat terdampak bencana kemanusiaan itu. Semoga dengan ini kami turut serta meringankan beban para saudara dan saudari kita semua yang terdampak bencana tanah longsor dan banjir itu. Dan kami sehati sejiwa dengan Anda, turut prihatin, berjalan bersama dalam duka. Juga ketika Anda kehilangan sanak saudari, kami juga merasakan juga kehilangan. Kita anak-anak bangsa, kami akan berusaha untuk meringankan, membantu meringankan beban para saudara dimanapun yang saat ini, terutama pastilah saudara dan saudari di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih.